menyaksikan Presiden Prabowo akan kembali ke Medan yang nantinya juga akan bersilaturahmi untuk kembali ke Jakarta. Dan saat ini posisi dari Presiden Prabowo masih berada di Aceh Tamiang sebelum bertolak menuju ke Medan untuk juga nantinya akan kembali ke Jakarta untuk bersilaturahmi begitu. Ya, tadi malam Fatma sempat memantau juga ya kunjungan Presiden ke Medan. Jadi dalam rangkaian ini, Fatma, dari Medan kemarin, apa yang kemudian sudah disampaikan Presiden berkenaan dengan pasca bencana? Jadi Presiden Prabowo Subianto kemarin memang berada di Medan untuk mengikuti gema takbir dan juga melihat. Takbirannya di Medan ya? Betul, melihat dan juga memantau masyarakat yang ada di sana. Dan tidak hanya di Aceh Tamiang seperti saat ini, tapi juga Presiden Prabowo Subianto berada di Medan untuk mengecek langsung apakah memang benar-benar warga terdampak di sana ini sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan juga bagaimana proses takbiran yang ada di sana seperti apa begitu. Nah, saat ini visual yang sedang Anda saksikan pemirsa adalah masyarakat yang bertumpah ruah begitu Anggi untuk menanti kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto yang memang sedari pagi sudah mengikuti sholat Idul Fitri bersama 1.300 jemaah di Masjid Darussalam Aceh Tamiang, di mana berjejer masyarakat yang berada di Aceh Tamiang saat ini untuk ikut menyambut Presiden Prabowo Subianto sebelum kembali ke Medan atau bertolak ke Medan begitu. Anggi dan juga pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto tadi juga sudah bersalam-salaman bersama warga atau jamaah yang ada di Masjid Darussalam Aceh dan juga sempat membagikan bantuan yang dibagikan secara langsung kepada masyarakat, yakni berupa sembako dan berbagai perlengkapan sholat maupun baju lebaran baru ini juga sudah diserahkan Presiden Prabowo Subianto. Ya, ini juga menjadi cerita lebaran yang sangat luar biasa. Betul. Ketika warga bisa bertemu langsung dengan Presiden dan semua kita lihat di visual ya, ini standby dengan handphone masing-masing. Biasanya Presiden juga akan melayani nih permintaan untuk swafoto dan lain-lain begitu ya. Yang bingung nanti justru pas pampres begitu kan. Betul. Tapi momen ini adalah momen yang sangat ditunggu oleh warga ketika mereka tahu ada Presiden datang ke masjid wilayah mereka. Kemudian tadi Presiden bagi-bagiin sembako, paket ya, bukan sembako aja ya. Kemudian juga tadi sempat bersalaman sama warga juga dan kemudian mengecek huntara. Ya, mari kita sapa Anggi dan juga pemirsa, ada rekan kami Anwar Fuadi yang melaporkan langsung dari Lanut Aceh Tamiang. Selamat pagi Adi, seperti apa kondisi yang berada di Aceh Tamiang di sana? Ya Fatma, saat ini saya berada di markas Batalion Infanteri 111 Raider di Aceh Tamiang. Ini lapangannya merupakan tempat pendaratan dan juga nanti Presiden akan take off helikopternya dari lapangan ini untuk kembali menuju ke Medan. Dan situasinya seperti yang bisa disaksikan di layar kaca ini sudah sangat ramai masyarakat ya. Masyarakat yang tadi tidak sempat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Masjid Darussalam. Nah ini mereka datang ke markas Batalion Infanteri 111 Raider ini di Aceh Tamiang untuk kemudian bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, bercengkrama, dan biasanya seperti yang Anda katakan tadi Anggi, Presiden biasanya akan melayani begitu ya satu persatu masyarakat yang akan bersalaman, bercengkrama dan juga berfoto dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan ini juga tentunya menjadi momen keakraban di tengah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Karena salah satu alasan dari Presiden Prabowo Subianto tidak berlebaran di Jakarta dan juga memilih untuk berlebaran di Aceh Tamiang ini adalah untuk bertemu masyarakat khususnya para penyintas bencana banjir yang terjadi pada bulan November lalu. Sehingga Presiden bisa tahu kondisinya seperti apa, 3 bulan pasca bencana pemulihannya sudah secepat apa begitu, dan Presiden bisa menyaksikan langsung dan juga bisa mendengar langsung dari masyarakat. Salah satunya tadi kita lihat ya Presiden Prabowo Subianto yang juga menyaksikan langsung di Huntara, bertemu masyarakat dan juga berbincang dengan masyarakat yang juga turut melaksanakan ibadah di Masjid Darussalam. Ya ini bisa kita saksikan rombongan Presiden Prabowo Subianto sudah tiba. Presiden sudah mulai bercengkrama dan juga bersalaman dengan masyarakat yang sudah menunggu dari tadi. Dan seperti yang dikatakan Anggi tadi, ini handphone sudah standby juga ya untuk mereka mengabadikan momen bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Karena memang bagi mereka ini momen yang jarang begitu di saat-saat hari raya begitu bertemu dengan Presiden, tapi hari ini Presiden hadir langsung
ke Aceh Tamiang ini untuk merayakan Lebaran bersama masyarakat. Dan setelah ini nanti Presiden akan langsung bertolak dengan menggunakan helikopter kepresidenan ke Lanut Suwondo untuk selanjutnya bertolak ke Jakarta. Karena memang akan ada acara juga rencananya ya di Jakarta, akan ada open house juga yang akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi Presiden juga sempat doorstop dengan awak media menyampaikan apa yang dilihat langsung di sini, dan Presiden mengatakan kondisinya sudah jauh lebih baik. Presiden mengapresiasi kinerja dari Satgas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi Pasca Bencana dan juga stakeholder terkait yang sudah berjibaku begitu ya, berusaha cepat mungkin untuk melakukan pemulihan, baik itu pemulihan infrastruktur, termasuk di sana adalah hunian, baik itu hunian tetap ataupun juga hunian sementara yang terus dikebut agar masyarakat tidak berlebaran di tenda. Tadi Presiden mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi yang berlebaran di tenda begitu, dengan percepatan huntara dan juga adanya dana yang diberikan gitu ya, dana tunggu hunian yang sudah didistribusikan juga sehingga mereka bisa sewa tempat tinggal ataupun tinggal di tempat saudara mereka. Lalu kemudian tadi Presiden juga berharap agar apa yang belum pulih, misalnya listrik di sedikit desa yang belum pulih ini bisa segera pulih, dan dalam waktu yang tidak lama lagi kehidupan masyarakat ini diharapkan bisa mulai kembali normal. Itu yang terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Januari ini. Selain itu yang juga didesak oleh Satgas ini adalah percepatan data dari daerah terdampak agar bisa segera diketahui siapa yang akan menempati hutap yang akan dibangun dan juga yang sudah selesai dibangun. Bisa disaksikan ini adalah momen Presiden Prabowo Subianto bercengkrama dengan masyarakat, ditemani juga oleh sejumlah pejabat, sejumlah menteri yang juga hadir. Ada yang sejak kemarin di sini. Di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, lalu Gubernur Mualem, Muzakir Manaf yang tadi juga mendampingi agenda Presiden, ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri PU Dodi Hanggodo, dan juga ada pejabat lain yang juga menyertai Presiden Prabowo Subianto, dan juga tentu pejabat yang berkaitan begitu dengan percepatan pemulihan pasca bencana, khususnya pemulihan infrastruktur dan juga pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat. Ada Seskap Teddy juga ya di belakang. Jadi benar-benar Presiden melayani satu persatu masyarakat yang bersalaman, sama seperti yang di masjid tadi, jemaah satu persatu juga halal bihalal ya, atau bercengkrama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan momen Lebaran kali ini seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini adalah momen untuk memperkuat persaudaraan, lalu mempererat tali silaturahmi dan juga persatuan sebagai bangsa untuk kemudian menghadapi tantangan bangsa ke depan. Kita tahu tantangan bangsa ke depan ya tentu harus dipersiapkan sedemikian rupa di tengah tantangan geopolitik saat ini. Lalu kemudian bencana ini tentu juga menjadi tantangan bagaimana kita bisa melewati bersama untuk pemulihan secepat mungkin di wilayah-wilayah terdampak bencana. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, bagaimana kita bekerja keras bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan juga makmur sesuai dengan amanah konstitusi. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya kali ini saja, tetapi dalam berbagai kesempatan begitu ya, bagaimana memupuk persatuan, karena persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini tentu menjadi fondasi yang kuat untuk sama-sama mencapai kemajuan bersama dan juga kesejahteraan masyarakat melalui program-program prioritas yang juga sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga saat ini terus dikebut pelaksanaannya. Nah ini Presiden Prabowo Subianto semakin dekat menuju helikopter, tetapi tampaknya masyarakat ini masih terus menyapa Presiden dan juga ingin mengabadikan momen begitu ya berlebaran dengan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun tadi mereka tidak sempat datang langsung ke Masjid Darussalam Aceh Tamiang, tetapi ada kesempatan untuk datang ke Yonif 111 di Aceh Tamiang ini menjelang keberangkatan Presiden Prabowo Subianto kembali terbang menggunakan helikopter kepresidenan ke Lanut Suwondo di Medan untuk kemudian melanjutkan agenda berikutnya di Jakarta, karena akan ada rencana open house begitu mulai pukul 1 siang ini. Dan tentunya dalam berbagai kesempatan Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan yang terbaik begitu ya, memetakan apa yang kemudian harus segera terselesaikan dari bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh ini. Dan Satgas seperti yang saya sampaikan tadi sudah bekerja sejak awal dibentuk, mulai awal dibentuk awal Januari, sudah brainstorming, melihat masalahnya apa, dan update-nya seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi perkembangannya cukup signifikan, dan Presiden mengapresiasi kinerja dari Satgas dan juga mengapresiasi kinerja stakeholder terkait termasuk relawan dan pihak-pihak yang memang membantu percepatan rekonstruksi dan juga rehabilitasi pasca bencana yang terjadi
Jadi setelah 100 hari ya seperti yang dikatakan oleh Presiden, progresnya ini cukup baik. Nanti kita akan tanyakan juga ke Mendagri apakah ada catatan-catatan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang bisa yang terus akan dikebut begitu ke depannya. Tentu ada hal-hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto karena momen ini juga menjadi momen dari Mendagri dan juga ada Ketua Satgas Jembatan yaitu Jenderal Maluli untuk menyampaikan langsung juga kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan progres di lapangan. Ya, untuk Presiden Prabowo Subianto sendiri sebenarnya sudah memberikan bantuan, tidak hanya bantuan yang tadi kita lihat ya di masjid ada bantuan berupa sembako, tetapi sebelumnya Presiden juga sudah memberikan bantuan daging sapi berupa sapi utuh begitu ya yang dibagikan kepada setiap desa. Total anggaran yang diberikan begitu dalam bantuan kali ini mencapai 145 miliar rupiah agar masyarakat di Aceh yang biasa berlebaran mengkonsumsi daging begitu ya tetap bisa mempertahankan tradisi megah atau tradisi berlebaran dengan daging tersebut. Lalu kemudian juga Presiden memberikan bantuan mukena, ada sajadah, kemarin kita lihat ada bantuan Al-Quran juga, termasuk baju, sarung dan lain sebagainya sehingga masyarakat yang terdampak bencana mungkin ada barang-barangnya yang hilang, barang-barang untuk berlebaran berbeda begitu dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini mereka dengan bantuan dari Presiden Prabowo setidaknya bisa merayakan lebaran dan juga bisa merasakan sukacita lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu yang sudah disalurkan juga sejak beberapa waktu terakhir termasuk hingga H-1 kami melihat truk bantuan dari Presiden Prabowo Subianto ini juga terus berdatangan kepada warga di Aceh Tamiang ini khususnya tempat Presiden berlebaran. Tentu kita harapkan bantuan ini semakin besar diberikan sehingga masyarakat yang ekonominya kemarin terganggu akibat bencana ini bisa kembali pulih begitu ya dan diharapkan ini pemerataan bisa terus dilakukan agar semuanya bisa merasakan apa yang diberikan oleh negara baik itu melalui pemerintah pusat maupun juga melalui pemerintah daerah. Dan tadi kita lihat ada gubernur, ada wakil gubernur Aceh juga, tentu ada arahan-arahan ataupun juga laporan-laporan yang diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kondisi di Aceh khususnya ya, khususnya Aceh Tamiang. Aceh Tamiang ini kan merupakan salah satu daerah yang terdampak paling parah dengan bencana yang terjadi. Dan ya ini ada Seskap Teddy Indrawijaya juga ya yang menyapa awak media sebelum meninggalkan Aceh Tamiang untuk kemudian menuju ke Lanut Suwondo di Medan bersama rombongan terbatas. Fatma, Anggi. Alhamdulillah, sukses. Ikut di sana. Kita juga punya tradisi, biasanya istana itu open house. Nah, ini apakah sudah ada informasi berkenaan dengan hari ini? Jadi Presiden jadwalnya apa saja di hari pertama Lebaran, Adi? Ya, informasi yang kami dapatkan dari Biro Pers Istana memang ada agenda ya sekitar pukul 1 siang. Ini sudah dikonfirmasi juga kemarin oleh Seskap Teddy Indrawijaya ya terkait dengan agenda open house yang akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Memang beberapa hari sebelumnya tenda-tenda ini sudah berdiri untuk menampung masyarakat yang ingin datang langsung ke istana, melihat istana dan juga nanti akan ada juga bingkisan yang diberikan kepada masyarakat yang datang. Seperti yang disampaikan oleh Seskap Teddy, ya bisa kurang lebih ada 5.000 orang yang datang nanti ke istana. Tetapi untuk jam Presiden nanti bisa menyapa warga tentu ini masih dinamis ya, kita tunggu informasi selanjutnya. Tetapi yang pasti dari informasi yang disampaikan oleh Seskap Teddy, ba'da zuhur atau sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, istana ini sudah dibuka untuk masyarakat yang ingin datang langsung. Open house atau halal bihalal ini tentu menjadi tradisi tahunan juga di istana. Tetapi yang berbeda tahun ini kan Presiden biasanya dari Istiqlal berlebaran langsung ke istana untuk open house. Tetapi kali ini Presiden terlebih dahulu berlebaran di Aceh, baru kemudian ke istana kalau tidak ada perubahan. Tapi nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Dan memang ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Tetapi pesan dari Presiden Prabowo Subianto, open house tetap bisa dilakukan, tetapi jangan berlebihan begitu ya, dilakukan secara sederhana. Di tengah kondisi saat ini ada saudara-saudara kita yang terkena bencana, lalu kemudian juga penghematan ya yang harus terus dilakukan oleh pemerintah di tengah kondisi geopolitik saat ini. Tetapi yang pasti open house juga perlu dilakukan untuk menggerakkan ekonomi seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet terakhir sebelum perayaan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Ya, Anggi, ini tampaknya helikopter kepresidenan akan segera lepas landas dari lapangan
Yonif 111 Aceh Tamiang ini untuk menuju ke Lanut Suwondo di Medan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Anggi, Fatma. Baik, Anwar Fuadi, apakah ada target penanganan sendiri untuk Aceh maupun Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat terkait dengan pasca kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Medan dan juga di Aceh begitu? Apakah ada target-target tersendiri yang ditetapkan oleh Presiden pasca bencana ini? Ya, tadi kalau dari doorstop Presiden mengapresiasi percepatan yang sudah dilakukan. Tetapi tentu untuk catatan-catatan dari Presiden, apalagi yang harus dipercepat? Apakah ada target-target khusus? Tentu kita nanti akan tanyakan setelah ini kepada Menteri Dalam Negeri yang merupakan Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Setelah ini nanti kami akan menanyakan langsung kepada Menteri Dalam Negeri. Tetapi yang pasti sejak awal Satgas ini dibentuk, spesifik memang tidak ada tenggat waktunya ya. Tetapi kemudian Presiden meminta secepat mungkin ini bisa dilakukan pemulihan. Baik itu pemulihan infrastruktur, dan infrastruktur ini kan kalau kita lihat sudah jembatan, jalan-jalan nasional, listrik ini juga sudah mulai pulih. Lalu kemudian juga aktivitas ekonomi masyarakat dan juga hunian yang paling penting ya, hunian ini juga sudah tersedia. Bahkan tadi dikatakan oleh Presiden sudah tidak ada lagi yang merayakan Lebaran di tenda pengungsian. Tapi ke depan tentu harus ada upaya-upaya yang lebih lagi begitu agar ini bisa benar-benar dipercepat dan masyarakat hidup kembali normal. Meskipun tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi, tetapi ini adalah komitmen pemerintah untuk menangani bencana dengan sebaik-baiknya melalui berbagai upaya yang sudah dilakukan dan nanti yang akan dipercepat oleh negara. Untuk pastinya nanti catatan apa dari Presiden, Fatma, kita akan tanyakan langsung kepada Menteri Dalam Negeri. Tapi yang pasti kemarin kami bertanya juga kepada pihak Kemendagri bahwa bantuan-bantuan yang diberikan, misalnya bantuan makan gitu ya dari Kementerian Sosial, dana tunggu hunian, lalu bantuan furniture itu akan terus dipercepat. Begitu pula dengan hunian tetap dan juga hunian sementara ini terus dikebut karena ini menjadi penting agar masyarakat bisa kehidupannya lebih layak, dan ini yang terus dikebut dan progresnya juga selalu dilaporkan oleh Satgas kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, helikopter Presiden sudah lepas landas dan rombongan ini sudah meninggalkan wilayah Aceh Tamiang untuk menuju ke Kota Medan, Sumatera Utara. Fatma. Oke, Anwar Fuadi, itu yang juga kita harapkan ya dengan kehadiran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.